Selamat datang lagi dalam sesi kecerdasan buatan pada modul aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan. Aplikasi kecerdasan buatan yang pertama adalah dalam merekognisi voice recognition. Di sini kita sudah banyak mengenal mengenai Siri, Google, dan Cortana. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah aplikasi yang bisa mendeteksi suara. Dia akan membantu dalam meng-arrange meeting untuk mengetahui cuaca dan melakukan telepon maupun mengirim pesan. Seperti contoh, ada di gambar berikut. Pada aplikasi yang kedua adalah mesin translation yang kita kenal sebagai Google Translate, di mana kita akan mengetahui arti-arti dari apa yang akan kita cari. Bisa juga untuk mendeteksi dari picture, dari bahasa yang akan kita artikan. Aplikasi kecerdasan buatan yang ketiga, misalnya di sini ada robot. Sehingga di sini ada dua contoh robot yang bisa memprediksi untuk pembuatan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah robot Fukushima, di mana robot kecil ini dapat memprediksi atau direkayasa dalam beroperasi di bawah air, baik itu juga di dalam kegelapan maupun di tengah radiasi yang intens. Setelah 3 bulan pengujian, pelatihan, dan penyempurnaan, sehingga robot itu bisa memenuhi misinya untuk menemukan, memotret bahan bakar radioaktif meleleh yang hilang dalam pembangkit listrik tenaga nuklir dalam Fukushima Daiichi. Pada robot yang kedua, di sini ada robot Hubo. Tim Korea Selatan membawa pulang hadiah utama dalam Final Robotica DARPA di California. Sehingga saat itu ada tim yang bersaing dalam dua robot. Menurut DARPA, cabang teknologi militer dari Departemen Pertahanan, robot ini mampu melakukan yang terbaik dari serangkaian 8 tugas yang relevan dengan tanggap bencana alam, termasuk pemutus sirkuit tersandung, menaiki tangga, dan berjalan melalui puing-puing. Aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya adalah rekomendasi sistem, di mana telah kita pelajari juga dan kita alami saat kita membuka sebuah sosial media kita. Kecerdasan buatan membantu kita untuk memberikan informasi tentang items, tentang foto, dan berbagai aktivitas sesuai dengan kebiasaan kita membuka aplikasi tersebut. Contoh di sini adalah jika kita sering melihat aplikasi mengenai badminton, maka saat kita membuka Instagram, maka feed yang banyak keluar adalah mengenai badminton, baik itu pemainnya, maupun tentang raket, maupun tentang pertandingannya. Aplikasi AI selanjutnya adalah mesin pencarian, di mana sering kita gunakan yaitu Google. Google salah satu algoritma yang didesain untuk mengetahui hasil-hasil pencarian sesuai apa yang akan kita cari. Misalnya di sini akan kita mencari William Bina Nusantara Scholar, maka akan keluar juga sesuai dengan yang kita cari di dalam Google Search Engine. Aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya adalah email. Kecerdasan buatan mampu mendeteksi apakah email tersebut masuk ke dalam spam atau junk, sehingga itu akan dikategorikan menjadi email junk. Saat kita tahu bahwa kita klik kategori junk email, maka email tersebut ada di dalam folder tersebut. Kecerdasan buatan selanjutnya adalah deteksi wajah. Bagaimana AI akan mendeteksi bahwa wajah tersebut adalah benar-benar wajah yang akan kita tuju. Kalau kita lihat di sini, akurasi hampir mencapai 100%, di mana model kecerdasan buatan mampu maksimal dalam memprediksi bahwa wajah tersebut adalah sesuai dengan yang dimiliki oleh orang tersebut. Di sini juga kecerdasan buatan mampu merekognisi wajah, contohnya dalam aplikasi yang digunakan dalam teknologi Cina untuk mendeteksi wajah salah satu penduduk Cina di mana sesuai dengan isi dari KTP-nya. Sehingga saat kita cocokkan dengan wajah yang ada di KTP, maka akan mendeteksi bahwa akurasi mencapai 91,2%. Selanjutnya dalam games, berbagai aplikasi kecerdasan buatan di sini terdapat misalnya catur dalam tahun 1997, ada juga Human versus IBM Whetstone dalam tahun 2011, dan Lee Sedol versus Google AlphaGo dalam tahun 2016, dan Future artinya 5 versus 5 AI for Dota. Nah, sekarang kita banyak mengetahui aplikasi-aplikasi games dan perlombaan-perlombaan games yang sudah ada saat ini. Di sini pada tahun 2016,
Terjadi perlombaan antara AlphaGo melawan Lee Sedol dan AlphaGo melawan KG dalam pertandingan tersebut. Aplikasi kecerdasan buatan selanjutnya adalah pengemudi otomatis. Dalam ajang perlombaan dalam bidang driving car terjadi antara perusahaan teknologi besar di Amerika. Berikut adalah Nutonomy atau robot taksi service yang diadakan oleh Singapura. Nutonomy ikut dalam perlombaan tanpa deteksi oleh radar, sehingga startup ini mengembangkan sebuah armada taksi yang melayani transportasi umum dengan kenyamanan yang lebih baik. Selain itu, Nutonomy juga membantu mengurangi dampak emisi rumah kaca di salah satu kota Singapura yang populasinya sangat padat. Selanjutnya di sini adalah Waymo, yaitu mobil dengan teknologi 100% tanpa supir yang dikembangkan oleh Google. Perusahaan ini dikenal sebagai pionir dalam hal penelitian kendaraan tanpa pengemudi, sehingga mereka telah melakukan penelitian ini selama bertahun-tahun. Supir yang biasanya adalah berupa manusia. Di dalam Waymo, supir merupakan komputer yang memang lebih hebat dalam hal berjalan sesuai jalur, terutama untuk yang jarak jauh. Dan untuk menghindari gangguan di jalan, namun supir seperti manusia masih lebih bagus di dalam hal fleksibilitas dan adaptasi dalam memberikan pelayanan berkendara pada penumpang. Demikian pertemuan pada sesi kedua, sampai jumpa pada modul selanjutnya.